Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film horor Korea yang berjudul Labirin. Film ini menceritakan seorang ibu yang berprofesi sebagai dukun yang berniat untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya di sebuah sekolah. Daripada penasaran, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Seorang pemuda yang bernama Lee Hee-min berlari tergesa-gesa karena gerbang sekolah akan ditutup. Sekolah mereka adalah sekolah Buddha yang bernama Yeondo, di mana seorang biksu sebagai gurunya. Lee Hee-min adalah murid baru. Sebelumnya, dirinya adalah seorang atlet taekwondo. Akan tetapi ia mengalami cedera sehingga mengharuskannya beristirahat selama setahun. Saat sedang perkenalan diri, ia melihat seorang gadis dan terpesona padanya. Gadis ini bernama Han So-young. Saat sedang akan menuju ke tempat duduknya, ia melihat ada untaian rambut yang nongol dari jendela, namun tidak ada yang menyadarinya selain Hee-min. Saat istirahat tiba, seorang ketua geng yang bernama Dae-yong memalak roti milik seorang gadis yang bernama Sul Ji-hyun. Hee-min berniat membela Ji-hyun dan meminta ganti rugi atas roti tersebut. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, mengingat ia adalah atlet taekwondo. Mereka hampir saja bertengkar. Beruntung So-young datang. Dari percakapan mereka diketahui bahwa Dae-yong adalah pacar dari adik So-young. Adiknya sedang berada di rumah sakit. So-young kecewa Dae-yong tidak pernah menjenguk adiknya. Dae-yong yang tidak tahu harus berkata apa-apa malah marah-marah pada siswa lain untuk segera masuk ke kelas karena bel telah berbunyi. So-young pergi berlalu bersama Ji-hyun dan tak sengaja meninggalkan diarinya di kantin. Seorang ibu berniat membeli seekor ayam, namun si penjual yang sengak mengejek wanita ini hanya karena ia seorang dukun. Si penjual tidak ingin menjual dagangannya pada seorang dukun. Ia bahkan mengusir dukun itu dengan berteriak kasar hingga dilihat oleh orang di sekelilingnya. Sebelum si dukun berlalu pergi, ia berkata, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memakan makanan itu. Bagaimana perutmu bisa menahannya?" Si penjual berteriak marah-marah. Dukun itu pun segera berlalu pergi. Tak lama, tiba-tiba tenggorokan si penjual terasa aneh. Matanya melotot dan wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan keluarlah seekor katak dari dalam mulutnya. Ia pun lari terbirit-birit. Di sekolah, Hee-min membuka diari So-young dan melihat sebuah foto yang salah seorang siswi dalam foto tersebut telah dicoret wajahnya. Entah dari mana datangnya angin, tiba-tiba foto itu terhembus keluar kelas. Ia pun memungut foto itu dan tak sengaja melihat ada lab science yang terbengkalai. Di dalam ada sebuah meja dan setangkai bunga layu di atasnya. Tiba-tiba ada seorang gadis yang bernama Jimin datang menghampiri. Jimin tahu bahwa Hee-min adalah penerus seorang dukun ternama yang bernama Muyong dari cerita sang bibi. Ternyata bibi Jimin adalah seorang kepala sekolah. Jimin menduga Hee-min bisa melihat yang tak kasat mata. Namun dibantah oleh Hee-min, ia tak merasa memiliki kemampuan itu. Walaupun Jimin mendesak, Hee-min tetap membantah semua perkataannya. Geng berandal ini berkumpul. Saat itu pria berambut kuning ini membuka video pembulian terhadap seorang gadis. Temannya sangat marah, entah ada rahasia apa yang mereka sembunyikan. Si ibu dukun dihampiri tetangga. Tetangga kepo ini bertanya tentang keberadaan putrinya. Si ibu dukun terlihat sangat risih dengan tetangga keponya tersebut. Tiba-tiba ia terkejut dan terlihat sangat ketakutan saat ada mobil yang berhenti di dekat rumahnya. Ternyata orang yang berada dalam mobil tersebut adalah Muyong, seorang dukun terkenal. Ia adalah kakek dari Hee-min. Jimin datang menemui seorang wanita yang sedang berdoa di sebuah kuil. Wanita inilah bibi Jimin yang adalah kepala sekolah Yeondo. Ia mengatakan kakeknya Hee-min telah menemukan si ibu dukun. Mereka harus memasang jebakan saat bulan purnama untuk menangkap hantu jahat di sekolah. Jika tidak, mereka mungkin tak akan pernah bisa menangkapnya. Jimin sangat yakin Hee-min memiliki kemampuan yang sama dengan kakeknya. So-young menjenguk sang adik. Adiknya menjadi seperti ini karena ia berusaha bunuh diri. So-young sangat bingung dengan apa yang dilakukan sang adik sampai harus melakukan hal itu. Ia membuka tas dan mencari buku hariannya. Namun tentu buku itu tidak ada di dalam tasnya karena masih disimpan oleh Hee-min. Sang bibi datang menemui kakek Hee-min. Ia menyerahkan sebuah berkas data diri seorang gadis yang dibunuh. Ia meninggal dalam kebakaran. Polisi masih belum mengetahui penyebab kebakaran itu. Ibu dari gadis yang meninggal itu adalah si ibu dukun seperti cerita di awal, sehingga ia dapat memanggil hantu putrinya. Diceritakan kembali, asal-usul sekolah Yeondo adalah saat kakek dari si bibi mengubah kuil menjadi sekolah dan mengubah kekuatan jahat menjadi roh murni.
Kakek si Bibi membuat 5 perangkap agar iblis tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Akan tetapi pada saat kebakaran terjadi, perangkap api telah rusak juga. Sekarang hantu putri sang ibu dukunlah yang mereka cari dan harus ditemukan lalu dihancurkan sebelum fajar menjelang. Himin mengendap-endap dan masuk kembali ke sekolah di malam itu. Salah satu perangkap tidak sengaja telah rusak gara-gara ulah Himin. Himin masuk dan menyusuri lorong sekolah. Di belakangnya ada seorang bapak-bapak yang ia kira penjaga sekolah. Namun bapak itu mulai mengejarnya sambil membawa kayu. Sepertinya ia telah dirasuki oleh roh jahat. Himin segera bersembunyi di sebuah ruangan. Si bapak yang mengetahuinya langsung menggedor-gedor pintu itu. Beruntung ia terhenti karena mendengar suara dari arah lain. Sementara itu, geng preman juga ternyata masih berada di sekolah. Mereka tertidur setelah minum-minum. Tiba-tiba salah seorang dari mereka terbangun dan terkejut karena melihat ada sebatang bunga layu di atas meja. Terdengar suara-suara aneh. Ia yang ketakutan berteriak memanggil teman-temannya untuk bangun. Ia menyadari di tempat itulah gadis tersebut meninggal, tapi teman-temannya cuek saja mendengar hal itu. Soyoung juga datang ke sekolah untuk mencari diarinya. Tanpa ia sadari, ada hantu laki-laki yang berdiri di dekatnya. Sementara itu, kakek dan bibi mendatangi rumah si ibu dukun. Sudah tidak ada siapa-siapa di sana, namun ada bisikan-bisikan aneh yang terus terngiang-ngiang. Bibi yang berada di luar dicekik oleh sesosok hantu perempuan. Si kakek segera keluar dan memecut hantu itu, dan hantu itu pun menghilang. Tapi ternyata ia masih nongol juga, sehingga langsung dihabisi oleh si kakek. Diketahui bahwa hantu itu adalah pelayan si ibu dukun. Ibu dukun memukul supir kakek dan membawa lari mobilnya. Supir kembali untuk memberitahukan mobilnya yang telah diambil oleh si ibu dukun. Kemudian ia melihat ada cahaya di dalam rumah itu. Ruangan bercahaya itu ternyata adalah tempat si ibu dukun melakukan ritual. Kakek menjelaskan bahwa dukun itu tidak melakukan ritual pemanggilan arwah, melainkan membunuh untuk reinkarnasi putrinya. Terlihat gambaran ritual yang dilakukan si dukun. Demi mengembalikan putrinya, ia akan membunuh anak-anak lain. Kakek yang menyadari si ibu dukun akan ke sekolah, ia pun langsung menyuruh si bibi untuk segera ke sekolah juga. Scene berpindah ke sekolah, di mana geng preman ini masih terkunci. Mereka tidak bisa membobol kaca itu. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi pintu tersebut. Si rambut kuning yang sudah mabok tiba-tiba tertawa gak jelas, membuat teman-temannya sangat kesal dan tanpa babi bu langsung dihajar. Tetap saja ia masih tertawa gak jelas. Tiba-tiba ia memuntahkan darah yang begitu banyak hingga ia pun menghembuskan nafas terakhir. Anehnya saat itu pintu pun bisa terbuka. Dayong dan yang lainnya melarikan diri begitu saja. Sementara itu, kakek yang masih berada di ruangan tersebut melihat salah satu boneka santet itu terbakar, yang artinya satu tumbal sudah berhasil diambil. Ada sekumpulan asap hitam pekat mengelilingi si kakek. Kakek sekuat tenaga melakukan pertahanan. Ternyata, Ji-hyun dan temannya Sung-a juga sudah berada di sekolah. Sung-a ingin mengambil sesuatu, namun ruangan yang ia tuju terkunci. Ji-hyun ingin sekali mengajak Sung-a pulang, namun tiba-tiba Sung-a menampakkan wajah yang menyenangkan. Himin melihat hantu seorang gadis. Ia menjulurkan lidahnya yang membuat Himin lari terbirit-birit. Di saat itu ia bertemu dengan Ji-hyun dan bertabrakan. Himin tak sengaja menginjak kacamatanya. Tiba-tiba Sung-a muncul dan meminta bantuan Himin untuk naik ke ventilasi dan turun di ruang sebelah sehingga ia bisa membukakan pintu untuknya. Himin pun menyanggupi. Jimin berjalan di tangga seorang diri. Ada sesuatu yang merangkak di plafon. Awalnya ia pura-pura tidak peduli dengan hal tersebut. Namun saat menuruni tangga, hantu gak jelas itu terus saja mengikutinya. Sampai akhirnya hantu itu pun menerjangnya.